Jadi, walaupun kita semua ibadah di rumah kita masing-masing, itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Jadi, di sini kakak-kakak sekolah minggu sudah menyiapkan video untuk ibadah. Adik-adik di sini jangan ya lupa buat nonton sampai selesai. Oke, kakak juga mau ingatkan, kan sekarang kan lagi musim penyebaran penyakit itu ya. Jadi kakak mau ingatkan adik-adik semua jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan dengan 5 tahap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, see you. Shalom adik-adik sekolah minggu GKP Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya adik-adik sekolah minggu dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat kan? Nah, masih ada sukacita untuk hari ini? Pasti ada dong, karena hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, baiklah. Nah, sekarang kakak mau tanya ini sama adik-adik, kira-kira sudah berapa bulan ya kita beribadahnya di rumah? Nah, mungkin sudah ada 2 bulan ya. Nah, kalian pada rindu nggak sama teman-temannya? Pada rindu nggak sama kakak guru sekolah minggu? Nah, oke, pasti rindu kan? Nah, jadi adik-adik nanti di dalam ibadahnya ataupun ketika adik-adik sedang meminta doa kepada Tuhan, doakan supaya kita cepat pulih, supaya kita tetap bisa bergereja seperti biasa ya. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan, siapkan hatinya, siapkan pikirannya, karena kita akan memuji nama Tuhan. Baiklah adik-adik, karena kita memuji Tuhan, kita sambut Tuhan Yesus dengan lagu pujian Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus atas bawah goyang goyang, atas bawah goyang goyang, goyang ke kiri goyang ke kanan, berputar goyang goyang, atas bawah tepuk tangan, atas bawah tepuk tangan, tepuk ke kiri tepuk ke kanan, berputar tepuk tangan, atas bawah loncat loncat, atas bawah loncat loncat, loncat ke kiri loncat ke kanan, berputar loncat loncat, atas bawah lari lari, atas bawah lari lari, lari ke kiri lari ke kanan, berputar lari lari. Nah, benar kan adik-adik? Kasih Tuhan Yesus itu sungguh manis dan indah sekali. Nah, bayangin dong. Nah, seminggu ini kita bisa beraktivitas. Semuanya itu karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang supaya ibadah kita dijagai sama Tuhan Yesus, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan juga yang berkati kakak guru sekolah minggu yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah, karena kita sudah berdoa, sudah bernyanyi, sekarang mari kita bernyanyi lagi dengan lagu
Yesus sayang padaku. Siapa sayang sama Tuhan Yesus? Pasti semuanya sayang kan? Dan adik-adik sekolah minggu juga demikian. Kalian semuanya itu disayangi sama Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi dengan lagu Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang saatnya kita menghafalkan titah. Titah yang kita bacakan pada hari ini yaitu titah yang pertama sampai ketiga dalam bahasa Simalungun. Titah pertama. Baiklah adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita sama Tuhan. Mari semuanya siapkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. 1, 2, 3. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, karena sebentar lagi Tuhan Yesus mau berbicara kepada adik-adik sekolah minggu. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan lagu Yesus cinta semua anak. 1, 2, 3. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua
Adik-adik semua, mari kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Dengan perikopnya berjudul Yesus memberkati anak-anak. Kakak baca ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita buka firman dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar firman-Mu tentang Yesus memberkati anak-anak. Bapa, dari awal firman hingga akhir firman ini, kami tahu Engkau yang bekerja bagi kami, bagi anak-anak, sehingga kami boleh mengerti akan arti firman-Mu, akan pengajaran-Mu itu, sehingga dengan demikian perangai kami boleh seperti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, dalam kitab Markus ini, Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16 ini, kita bisa membaca atau mengikuti kisah Yesus ketika dia menjalankan kehidupannya, memberikan pengajaran kepada orang banyak, memberikan mujizat-mujizat ketika diperlukan. Nah, hal-hal itulah yang membuat orang-orang mengikutinya. Orang banyak mengikutinya karena mereka ingin diri dia, diri keluarganya, diri anak-anaknya mendapat pengajaran yang baik. Nah, sehingga orang mengikutinya dan mengerumuninya. Sayang sekali, beberapa murid Yesus melihat bahwa pada saat itu banyak anak-anak juga dibawa oleh orang tuanya atau dibawa tantenya atau dibawa pamannya untuk mendengarkan atau melihat pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga mereka merasa bahwa anak-anak ini adalah bukan bagian daripada yang boleh mendengar pengajaran Yesus. Tetapi mereka dianggap pengganggu. Kemudian Tuhan Yesus melihat hal itu. Kemudian dia katakanlah kepada murid-muridnya, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Nah, orang-orang seperti apa? Tuhan Yesus waktu mengatakan orang-orang seperti itulah, dia menunjukkan seperti itulah, itu adalah anak-anak. Bahwa anak-anak akan mengikut kemana saja yang diajarkan oleh orang tuanya, oleh orang dewasa yang mengajak dia. Artinya bahwa anak-anak ini selalu tulus mengikuti siapa yang mengajarinya. Sehingga orang-orang seperti inilah yang diinginkan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran, ketulusan itulah yang diinginkan Yesus. Tidak ada anak-anak ketika orang tuanya mengajari dia, anak-anak berpikir, kok mamaku ngajarin aku seperti ini, disuruh makan, kok mamaku ngajari aku makan. Tidak ada yang seperti itu. Oh, mamaku menyuruh aku makan supaya aku sehat, supaya aku kuat, supaya aku besar. Demikian. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk
jangan menghalang-halangi. Tuhan Yesus tahu ketika anak-anak mendengar pengajaran Tuhan Yesus itu atau melihat mujizat-mujizat itu, anak-anak inilah akan menjadi pengikut Yesus yang setia. Anak-anak inilah yang akan menunjukkan bagaimana karakter Kristus dalam kehidupannya, sehingga merekalah yang menjadi penghuni kerajaan Allah, penghuni kerajaan surga. Adik-adik, kenapa anak-anak ini ikut dalam kerumunan ini, ikut di dalam pengajaran ini? Ternyata adik-adik, orang dewasa ingin agar anak-anak memahami karakter Tuhan Yesus Kristus, memahami bagaimana cara-cara kehidupan yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, itu yang diharapkan oleh orang-orang yang membawa anak-anak ini. Orang-orang yang membawa anak-anak ini tahu bahwa untuk memenuhi kebutuhan fisiknya mereka bisa membeli bajunya, memberi makannya, tetapi bagaimana kebutuhan rohaninya? Kebutuhan rohani itu bolehlah diisi melalui firman Tuhan yang pada saat itu, zaman itu, Yesus masih memberi pengajaran langsung. Beruntung sekali anak-anak ini, dan beruntung sekali murid-murid ini, mereka mengerti bahwa anak-anak pun mempunyai tempat yang sama untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak-anak pun mempunyai tempat yang sama seperti orang dewasa untuk mendengar firman Tuhan. Dan orang-orang dewasa juga harus tahu itu, bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama di dalam masuk ke dalam kerajaan surga. Bahwa Tuhan memberikan hal yang sama. Kalau si A, anak kecil masuk surga, anak besar masuk surga, orang dewasa laki-laki masuk kerajaan Allah, orang dewasa perempuan masuk ke dalam kerajaan. Tidak ada pilih-pilih. Demikianlah adik-adik cerita tentang Yesus memberkati anak-anak. Nah, adik-adik tahu tidak, pada saat ini adik-adik juga selalu didoakan oleh Bapak Pendeta. Walaupun adik-adik tidak bertemu, hanya bertemu di online, bertemu adik bisa melihat di HP, tapi Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa ketika adik-adik boleh beribadah online itu salah. Tetapi yang ada adalah Tuhan memberikan kita pemikiran yang baik, menciptakan teknologi sehingga dalam keadaan bagaimanapun seperti sekarang ini dalam masa pandemi virus corona, kita tetap bisa memuji Tuhan bersama-sama. Mungkin adik Elden, Blesia sedang beribadah melalui YouTube Guru Sekolah Minggu ini, demikian juga Vina ataupun adik-adik kita yang lainnya. Tetapi dengan seperti itu pun Tuhan tetap memberkati adik-adik. Pendeta juga mendoakan adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu juga mendoakan adik-adik. Tuhan mengasihi kita dalam situasi apapun. Apakah kita bergereja di dalam ruangan, bergereja melalui online, bergereja ketika kita sakit di rumah sakit. Tetapi pada saat ini kita sedang bergereja melalui online, Tuhan juga mengasihi kita. Jadi adik-adik, rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah beribadah walaupun memakai HP. Itu tidak membatasi kasih Tuhan kepada kita. Jadi adik-adik, tapi ingat, jangan terlalu banyak bermain HP, karena bermain HP atau bermain game itu bisa merusak mata,
bisa lupa apa yang menjadi tugas-tugas harian, bisa membuat kita tidak fokus kepada pekerjaan kita lainnya. Demikian adik-adik, firman kita hari ini. Ingat, setiap hari harus menjaga jarak, pergi keluar pakai masker, rajin cuci tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik, demikianlah firman hari ini. Yesus memberkati anak-anak. Untuk menutup firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami dengar-dengaran dan firman ini boleh menjadi pedoman bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan hari-hari dengan baik. Ingat, semua harus mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.